Sorak-sorai menggema di Tel Aviv dan Gaza usai Israel dan Hamas sepakat melakukan gencatan senjata. Kesepakatan damai akhirnya meredakan bara api yang selama 2 tahun ini membakar dan meluluh lantahkan Gaza. Damai ini tak hanya menyelamatkan warga Palestina yang terperangkap medan perang, tapi juga Benjamin Netanyahu yang diselamatkan dari tekanan publik dan politik. Kritik dunia, tekanan publik Israel, hingga desakan koalisi yang memekakan telinganya nyaris mendorong karir Netanyahu di jurang kehancuran. Namun, gencatan senjata dengan Hamas berubah jadi dewa penyelamat baginya. Jadi, gencatan senjata ini benarkah menyelamatkan Gaza? Atau malah strategi untuk selamatkan karir Netanyahu? Selama berbulan-bulan, Netanyahu berdiri di mimbar-mimbar publik menjual janji kemenangan penuh atas Hamas. Bersumpah akan menghancurkan Hamas. Kata-kata itu menjadi mantra politik yang terus diulang sekaligus pembenaran atas operasi militer Israel di Gaza. Namun semuanya berubah 180 derajat. Setelah 2 tahun perang, Netanyahu akhirnya menandatangani kesepakatan gencatan senjata tanpa syarat pada 9 Oktober 2025. Tak ada syarat Hamas harus melucuti senjata maupun embel-embel lainnya. Dan sehari setelah disepakati, Kabinet Israel segera meratifikasi gencatan senjata itu pada Jumat 10 Oktober 2025. Juru bicara pemerintah Israel mengatakan kepada Reuters, gencatan senjata akan berlaku dalam waktu 24 jam usai kesepakatan disetujui pemerintah. Setelah 24 jam, para sandera yang ditahan akan dibebaskan dalam waktu 72 jam. Mereka yang dipulangkan ke Israel terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 26 jenazah sandera. Sementara 2 lainnya masih belum diketahui nasibnya. Proses evakuasi jenazah sandera mungkin membutuhkan waktu lebih lama daripada membebaskan mereka yang masih hidup. Sebagai gantinya, Israel juga akan melepaskan sekitar 1.000 tahanan Palestina, meski ada isu yang menyebut daftar warga Palestina yang akan dibebaskan belum final. Setelah pertukaran sandera berlaku, truk-truk bantuan kemanusiaan yang membawa makanan dan medis akan masuk ke Gaza. Itu semua masih tahap pertama gencatan senjata. Tahap-tahap berikutnya seperti rekonstruksi dan penetapan siapa yang akan berkuasa di Gaza masih belum dibicarakan. Meski demikian, kabar itu sudah cukup membuat para keluarga sandera di Israel dan para warga Gaza yang babak belur bahagia. Barisan-barisan penuh sukacita tumpah ke jalanan menyambut peluang harapan baru bagi hidup damai. Janji kemenangan total itu berujung pada kompromi total, dan di situ Netanyahu menemukan ruang bernapas. Selama ini Netanyahu ditekan dari dalam dan dari luar. Dari dalam Israel, publik, utamanya keluarga sandera menuntut Netanyahu untuk segera mengakhiri perang dan membawa pulang sandera. Tak hanya oleh keluarga sandera, Netanyahu juga sempat didesak para pasukan dan keluarga tentara agar turut mengirimkan pemuda-pemuda ultra-ortodoks ke medan perang. Saat ada isu-isu Netanyahu menghapuskan pengecualian itu, giliran komunitas ultra-ortodoks yang ganti mengecam Netanyahu. Padahal, partai-partai ultra-ortodoks adalah elemen yang penting dalam menjaga keutuhan kabinet Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu juga sempat mendapat tekanan berkali-kali dari militer Israel yang mengaku mereka sudah terlampau lelah menghadapi perang berkepanjangan. Tak berhenti sampai di situ, Netanyahu dan beberapa pejabat Israel lainnya pun kini menjadi buronan ICC. Gelombang kritik diarahkan masyarakat internasional kepada Netanyahu. Jika situasi itu tak berubah, bisa-bisa Netanyahu digulingkan dari posisinya dan kabinetnya runtuh. Atau ada pula kemungkinan Netanyahu tak bisa mengamankan posisinya dalam pemilu yang akan datang pada Oktober 2026. Namun karena Netanyahu menyetujui kesepakatan gencatan senjata kali ini, sejumlah analis menduga karir politiknya kali ini aman. Kesepakatan pembebasan sandera menjadi titik balik emosional publik Israel. Analis politik dan mantan diplomat Israel, Yi Sharif kepada The New York Times menyebut, momentum ini telah mengubah nasib Netanyahu secara drastis. Bahkan, jika harus mengadakan pemilu dalam seminggu, Netanyahu mungkin saja akan melakukannya karena posisinya kini aman. Profesor Ilmu Politik Universitas Ibrani, Reuven Hazan menyebut, perjanjian gencatan senjata itu sebagai game changer bagi Netanyahu. Dengan berakhirnya perang, Hazan menyebut tekanan yang luas terhadap Netanyahu akan mereda.
Netanyahu seolah mengubah citranya dari pemimpin yang gagal menjadi pahlawan yang membawa pulang sandera yang ditahan. Yang pulang bukan hanya sandera, tapi peluangnya untuk bertahan di kursi kekuasaan juga kembali menguat. Netanyahu mungkin juga akan mendapatkan kembali dukungan dari komunitas ultra-ortodoks karena mereka tak lagi dipaksa untuk ikut turun ke medan perang. Karena Hazan memandang Netanyahu sepertinya berhasil meyakinkan mitra sayap kanan ultra-ortodoks yakni Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir untuk tetap mendukungnya. Pasalnya, kali ini kedua menteri sayap kanan itu tidak mengancam akan membubarkan kabinet seperti yang sudah terjadi sebelumnya, meski kesepakatan kali ini berpotensi mengakhiri perang. Walau tak memberikan ancaman apapun, Smotrich tetap tidak mendukung gencatan senjata. Meski tak mendukung, ia tak mengancam akan membubarkan kabinet karena mengaku ikut merasakan kegembiraan atas pembebasan para sandera. Menurut Hazan, posisi Netanyahu saat ini seolah bisa membuat Perdana Menteri Israel itu pede untuk menambah masa jabatannya. Seorang analis politik yang pernah bekerja untuk Netanyahu, Shalom Lipner menyebut, kini Netanyahu punya kartu untuk dimainkan. Di satu sisi, tekanan terhadap Israel dan dirinya akan berkurang. Dan di sisi lain, oposisinya mungkin akan bingung untuk melawan Netanyahu karena mereka juga mendukung pembebasan sandera dan penyelesaian perang. Singkatnya, gencatan senjata ini membuat lawan politik Netanyahu kehilangan amunisi. Sementara, sekutu sayap kanannya terpaksa tetap mendukung karena publik tengah bersukacita. Setelah 2 tahun perang dan tekanan politik yang tak pernah reda, Benjamin Netanyahu tampaknya berhasil membalik narasi. Dari pemimpin yang dituding gagal, kini ia mengukir citra sebagai politisi pembawa damai. Keputusan untuk menandatangani gencatan senjata memang tak lantas menghapus luka di Gaza atau mengubah celaan dunia terhadap Israel. Tapi bagi Netanyahu, ini adalah panggung untuk mengubah kekalahan militer menjadi kemenangan politik. Semua itu menggarisbawahi sebuah bukti bahwa dalam setiap perang ada yang berjuang untuk tanah air dan ada pula yang bertarung untuk kursi kekuasaan. Kira-kira setelah semua sandera dipulangkan, akankah Netanyahu tetap berkomitmen pada proposal perdamaian Trump sampai akhir? Atau justru Netanyahu akan nekat melanjutkan perang dan kembali membahayakan posisinya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.